أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah pertemukan kita kembali dalam tema majelis, dalam sebuah majelis ilmu, ataupun yang lebih kita kenal dengan majelis ta'lim dalam maddah atau pelajaran Al-Fiqhu Al-Manhaji karangan Syekh Mustafa Al-Bugha dan Syekh Mustafa Al-Khan, yang malam ini akan kita sampaikan juga masih dalam bab zakat. Ada sebuah majelis, itu majelis, majelis seperti ini juga majelis ilmu. Ternyata ketika kita buka dalam Quran surat Al-Muluk ayat 10, ternyata taklim-taklim seperti ini itu dirindui oleh orang-orang ashabis sa'ir. Tahu Bapak Ibu ashabis sa'ir? Ashabis sa'ir dalam Quran surah Al-Muluk ayat 10. Kata mereka, waqalu law kunna nasma' wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dengar, artinya telinga kami gunakan di tempat-tempat yang baik, kami dengarkan apa nasihat-nasihat dulu, dan setelah kami dengar kemudian kami masukkan ke dalam otak kami. Itulah makna. Kami menggunakan akal kami, maka mungkin hari ini kami tidak di sini. Siapa mereka? Penghuni neraka yang menyala-nyala. Artinya apa? Mereka menyesali. Menyesali kenapa? Menyesali kenapa waktu dulu tidak kami gunakan telinga kami. Tidak kami duduk dalam majelis-majelis ilmu. Tidak kami duduk di dalam majelis-majelis ta'lim yang memberikan keilmuan, yang memberikan wawasan, yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kami enggak dengar. Wa qalu, kata Allah, nanti akan ada ashabis sa'ir, mereka berteriak-teriak, kenapa kami tidak gunakan telinga kami? Dan kami tidak gunakan akal kami. Sehingga Allah bertanya, lalu bagaimana? Kata mereka, farji'na ya Allah. Farji'na, kembalikan kami. Kemana? Agar kami na'mal salihan, agar kami melakukan amal saleh. Kenapa baru sekarang? Wa inna muqinun, kami baru yakin sekarang. Dia yakinnya baru sekarang. Dulu nggak yakin. Kenapa sekarang baru yakin? Oh, sekarang baru tahu, rupanya betul lah. Api yang menyala-nyala itu betul. Rupanya betul ya. Suara api neraka itu luar biasa, betul rupanya. Kenapa sekarang? Kami baru sudah dengar dan kami lihat. Tapi itu semua sudah terlambat. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Mau minta kembali nggak akan lagi. Nggak ada lagi kembali. Apalagi kembali. Sudah semua dibagikan
amal saleh sudah dihitung semua dan sudah dijerumuskan ke dalam ashabis sa'id, dalam neraka yang menyala-nyala, baru mereka minta, ya Allah, rupanya betul ya Allah, ancaman janjimu betul ya Allah. Makanya nasma', gunakanlah telinga itu di tempat yang baik-baik. Di mana tempat baik? Mendengar kajian, mendengar pengajian, mendengar taklim, mendengar majelis ilmu, mendengar hal-hal yang bermanfaat. Itu menguntungkan diri kita. Setelah kita dengar, kita masukkan dalam akal kita, dalam pikiran kita. Oh iya. Kenapa? Karena semua itu akan menjadi nyata. Kapan? Nanti. Oh iya, betul. Betul ke pegah dek Abi Sirajuddin. Oh betul ke pegah dek Abu Mekah. Betul Pak Haji, betul. Betul ke pegah dek Ustaz Faizal. Betul ke pegah dek ya, ambil lengkun Pak Haji. Cara ini memang tanyanya pengajiannya kat connect cik tengok. Hana payah lengkun ni. Yang hana nekem pi payah wak ron kun kan. Ya. Betul, baru oh betul. Nanti baru terasa. Makanya penyesalan itu Allah nyatakan itu dalam surah Al-Mulk. Nanti akan ada orang-orang seperti itu. Ya Allah, kenapa kami tidak gunakan telinga? Padahal telinga kami sehat. Telinga kami sehat, akal kami juga sehat. Tapi kami tidak gunakan. Maka hadirin sedang jamaah Allah Subhanahu, gunakanlah telinga-telinga kita di tempat kajian. Apalagi alhamdulillah di tempat masjid kita ni ada banyak kajian kita. Kita sudah lengkap ini, Mas. Ada fikih, ada tasawuf, ada tauhid. Pondasi iman, pondasi agama Islam kan 3 itu. Tauhid, kemudian fikih, masalah ibadah, tasawuf, akhlak. Tauhid apa? Tauhid perlu untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah, untuk meyakini, menambah keyakinan terus bahwasanya Allah itu betul-betul ada. Kita merasakan bagaimana adanya Allah, itu tauhid. Kemudian fikih apa? Merancang bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya. Bagaimana salat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana ibadah-ibadah kita, dia dalam fikih. Akhlak, untuk apa akhlak? Untuk apa tasawuf? Agar jangan ke yang paling soleh, ke yang paling alim, ke yang paling carang, ke yang paling temu surga yang pun ke. Itu gunanya ilmu tasawuf, memagar, baik itu tipu-tipu sombong. Udah belajar kita agar apa? Yang sudah kita belajar itu semakin membumikan kita, semakin mendekatkan diri. Kalau makin belajar makin gak dekat dengan Allah, itu ada masalah. Ada masalah berarti dengan hatinya. Ada masalah dengan ilmu kita. Betul Tuhan. Makin tabut, makin debut, saja lagi makin jauh dengan Allah. Ada masalah. Mana masalahnya? Hati. Bisa saja hati kita enggak bersih. Bisa saja hati kita tutup pedih. Itu paling penting. Makanya 3 pondasi itu sudah ada dalam masjid kita. Sudah ada tauhid kita dengan Abi Sirajuddin. Sudah ada fikih dengan Bapak lanjutlah dengan Abu Mekah. Dengan apa ada lagi tasawuf dengan Ustaz Mizat. Itu dah lengkap kita. Maka oleh karena itu gunakanlah. Jangan sampai nanti kita mengatakan lau kunna nasma'. Nah, yang Allah katakan itu betul. Mudah-mudahan bukan kita. Kan tanya yang begahnya. Wa qalu lau kunna nasma' wa na'qil. Mudah-mudahan bukan kita nanti yang mengatakan demikian, tapi siapa juga orang lain. Siapa dia? Wallahu a'lam. Yang jelas mudah-mudahan bukan kita. Kenapa? Karena kita menggunakan telinga kita, akal kita di tempat yang bermanfaat. Baik hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sebelum kita masuk pelajaran? Ada pertanyaan? Ibu ada? Ada? Kalau nggak ada, kita baca lanjutan pembelajaran kita masalah zakat. Tentang dulu kita sudah membaca tentang harta-harta yang diwajibkan untuk kita zakati. Dan diantaranya yang pertama adalah an-naqdan, yaitu uang.
Kita lanjut dengan dalil-dalil tentang an-naqdan, yaitu dalil tentang zakat emas. Okey. Wa dalilu ala wujubi zakat fin an-naqdain. Mana dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya tentang wajibnya zakat uang atau zakat emas? Qauluhu subhanahu wa ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yaitu ayat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 34, surat yang ke-9. Walladzina yaknizuna adh-dhahab, dan orang-orang yang menyimpan emas, adh-dhahab emas, wal fiddah dan perak, wala tunfiqunaha, dan kemudian mereka tidak menafkahkan di jalan Allah, tidak menafkahkan, tidak mengeluarkan zakatnya. Dia sudah ada emasnya, dia sudah ada uangnya, kemudian wala tunfiqunaha, kemudian dia tidak mau zakatkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka. Apa yang dikabarkan? Bahwasanya akan nanti datang azab yang pedih. wal maqsudu bil kinzi habsu ma yata'allaqu bihi minaz zakat. Adapun yang dimaksud dengan al-kinz, yang dimaksud dengan menyimpan, artinya maksud menyimpan artinya dia simpan terus, emasnya dia simpan terus, uangnya dia simpan terus, nggak mau dia keluarkan zakatnya. Sudah sampai waktunya, sudah sampai holnya, nggak mau dia simpan, nggak mau dia bayar, dia simpan. Yang wal maksud minal kinzi fi hadil ayah, di dalam ini adalah menahan, dia tahan, menahan semua harta yang dizakatkan. Huwa al-malu alladhi lam tuaddu zakatuh, yaitu dia tahan semua untuk tidak zakatnya. Terserah dia mencari caranya bagaimana. Yang penting dia enggak mengeluarkan zakat. Lagi salabah. Kena salabah. Salabah. Tanya mungkin kena lagi salabah nah. Insyaallah nah. Kenapa? Karena salabah itu sebelum dia, waktu dia jatuh miskin, betul-betul miskin, Pak. Sampai-sampai kainnya itu hanya untuk berdua istrinya. Satu kain. Dia pulang setelah selesai, dia pulang cepat-cepat. Sambil ditanya oleh sahabat, kenapa? Apakah tak nambah buru-buru dah? Kenapa buru-buru? Rupanya ketika diusut, ternyata kainnya cuma satu. Dia gantian dengan istrinya. Mungkin kita ni yang pulang-pulang cepat, mungkin kainnya satu juga. Mungkin. Karena kan kita husnudzan, Pak. Harus ada husnudzan. Jadi yang pulang-pulang cepat mungkin kain yang dipakainya cuma satu, istri mungkin anaknya nggak ada kain lagi, makanya mereka pulang untuk dipakai karena nggak ada kain lagi. Salabah, begitulah miskinnya salabah. Mungkin mungkin ada di antara yang miskinnya karena betul-betul miskin. Sehingga dimintalah doa pada Rasul, ya Rasulullah, tolong doakan saya kaya. Makanya kalau kita miskin, kalau kita nggak ada, kau ini kujuk kaya, lun akan kujuk perubihnya, nyonya. Yang penting doa lah dia. Yang galam jut, Wote kajut. Wote kajut. Ketika ada orang yang mengambil zakat, ada saja alasan daripada salabah. Awal-awal mungkin dikasih, tapi waktu berikutnya dia mengira-ngira nyonya tajuknya. Jadi makanya hitungan kepala urung kitnya, hitungan kepalanya itu luar biasa, cepat ya. Tren. Dikali-kali itu. Hantai berkurung ni.
Padahal kalau misalnya kurang-kurang itu sama dengan nanti akan bertambah sebenarnya kan. Itu kalau ilmu Allah. Ilmu kita enggak. Kurang-kurang ini makin kurang terus 40, satu ekor nanti 39, tiket mana ini macam itu dan segalanya. Watepah dalam dia, wah, luar biasa. Kan? Sehingga apa yang terjadi ketika dia sudah menjadi kaya, enggak mau dia mengeluarkan zakat lagi. Ini orang-orang yang dikatakan inilah dia simpan. Enggak mau dia keluarkan. Saking menyimpannya itu korupsi dia mau. Ngeri Pak kalau Allah sudah melampangkan kita wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu bahaya nih. Mencintai harta secara berlebihan. Gimana cara berlebihan? Yang nalau lagi tamong. Ya tiri kok galon tamong, ino galon tamong. Hanai pikir je untuk tubi hana, yang tamai dia galon tamong. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sehingga dia kadang-kadang memuluskan segala cara, walaupun itu yang enggak sesuai dengan syariat, dia hantam terus. Yang penting uangnya bertambah. Ini bahaya. Kalau sudah kena lakap seperti itu, ini bahaya kali kita. Segala cara dihalalkan. Mudah-mudahan kita enggak seperti itu, Pak. Makanya sucikan hati tanya, jiwa tanya, hartanya dengan takut. Gekalon. Etna tanya. Kan enggak banyak yang gelake. 40 buah kambing tak apa. Tapi hana. Okey. Nah, faqad rawa Al-Bukhari fi sahihihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi tafsir hadhil ayah qala man kanazaha falam yu'addu zakatuha fawailul lahu. Barang siapa yang menyimpan hartanya, ini ditafsirkan oleh Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Beliau ahli tafsir juga. Apa kata beliau? Yang dimaksudkan di dalam ayat ini tafsir ayat ini adalah man kazza fala yu'addi. Barang siapa yang menyimpan uangnya, yang menyimpan emasnya, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, fawailul lahu. Maka celakalah dia. Celaka di dunia, celaka juga di akhirat. Celaka di dunia mungkin enggak seberapa. Bagaimana enggak seberapa? Mungkin dihabiskan uangnya. Dibekukan uangnya. Dihabiskan uangnya. Tidak diberkahi uangnya. Itu di dunia. Tapi di akhirat disetrika tubuh kita. Disetrika tubuh kita. Di dunia nggak ada lagi kita, uang nggak ada, kalaupun ada nggak berkah. Kadang-kadang biasa 10 juta cukup seminggu, ini nggak cukup, sebulan pun nggak cukup lagi 10 juta. Nggak ada berkah. Tanya buat, rumah bapak tanya. Ya. Ini kalau hitung-hitung lah, boh. Kalau hitung lah, nak hotel hitung tu. Yang dikenakan pada gaji asn. Apalagi dengan kan ukurannya sebenarnya emas. Misalnya emas. Sekarang gaji kan naik, emas naik. Yang sudah dilakukan pemotongan itu kan aturan pada saat. Ya. Itu apa ada tujuan yang baru? Oke. Ya. Yang kedua kan seperti Ustaz bilang sudah sampai bisa Whole. baru dikenakan. Bulanan. Ya.
Ya. Karena hitungannya nanti ke emas, karena emas itu 85 gram. Tapi emas sekarang kan sudah naik. Ya kan? Emas ya walaupun sudah turun sekarang dari 7,5 sudah 6,9 sekarang. Ya. Hari ini tapi nggak tahu saya. Hari ini pada Bu, karena ibu-ibu yang tepu matlamu ibu-ibu biasa. 7. Kalau 7 kali 85, 7 kali 85, oh iya, 7 juta semayam. Kalau gram, berarti 7 juta bagi 3 kan? 2 juta ya. 2 juta lebih kurang kan? 2 juta kali 85. Ha? 2 juta lah tu. Mengajar kali-kali 2 juta lah makanya. 2 juta kali aja 2 juta. Ini apa? Oh, kopi hitam. Ini agar-agar. Malam ni kopi sama agar-agar, Pak. Kayak mana? Boleh kan? Kopi dengan agar-agar. Ini buatan siapa nih, Bang Yan? Ibu-ibu. Masya Allah. Ibu-ibu apa bapak-bapak? Oh besok. Oh minggu depan ya Allah Rabbi. Ya. Minggu depan nasi. Bapak-bapak yang akan menyediakan. Ya. Kembali ke laptop. 2 juta kalikan 85, 2 kali 5 10. Aduh 170 ha? Tutuh 70 juta. Ni tutuh 70 juta titun. Gaji jina pada paling kurang. Tibulan. Nya Pak Din pada gaji tibulan. 5 juta. Okey, 5 juta kalikan 12. 60 juta. 60 juta. Mak Hana tu hisap. Apakah perlu dipotong? Hana potong. Tapi sekarang sudah dipotong 2,5%. Kan sudah dipotong. Kalau kita pegang serap. Pensiun lagi aja kan? Jadi lagi orang tahu. Tahu sudah mentamarin. Menyatakan hisap, hana tu hisap. Kenapa kan? Karena karena diik. Nah, lalu bagaimana jalan keluar? Tapi apapun cara, lagi dengan cara menghitung ni Pak Adib. Tetap hitungnya pada 85 gram. Kim hanya tahu ukur dengan pakai uang. Berarti banyak dong yang enggak kena zakat. Tapi uang kita dipotong. 2,5% tetap dipotong, enggak sampai tetap dipotong. Kayak mana jalan keluarnya? Kalau saya mungkin husnuzan aja lah. Husnuzan tak begini. Oh, mudah-mudahan enggak jadi zakat, mudah-mudahan jadi sedekah. Karena Pak Din lagi apa Din? Jadi pegangnya kan cihana Pak Din modal zakat per bulan. Enggak ada zakat per bulan. Zakat itu tetap tahunan, dikeluarkan juga tetap tahunan. Setahu saya. Makanya Jina ada di situ bukan zakat mentah Pak Din. Zakat infak sedekah. Boleh? Iya. Angka kalau misalnya dikiaskan kepada infak ada masalah. Makanya mungkin saya juga enggak ada telusuri secara mendalam masalah ini. Apakah khusus zakat? Mungkin saja masuk pada infak. Jadi bagi yang kita yang sudah dipotong, kata berarti ya kembali kepada kita khususan kita niatkan dia masuk infak ataupun sedekah. Itu yang pertama, kan? Kenapa? Kalau dikira hisap, hana tu hisap. Secara hisap masuk. Ketika sudah sampai hisap hana tu magepuhol. Ada payah 60 atau 5 jutanya pergi kamayang kan? Karena enggak
Karena nak orang yang gaji dia 5 juta. Kamu anak tu 5 juta. Pak Din dia 5 juta. Pak Din kan? Pak Din. Ada 5 juta. Kamu anak tu 5 juta. Sengaja disertakan begitu supaya kena pajak. Kita pegawai ini tak ada lebih manusia. Supaya tidak kena ada MPWP. Supaya tidak kena pajak. Itu ceritanya. Iya. Ya. Waktu saya bertugas dulu, memang gaji dipotong. Ada tiap bulan dipotong. Ada orang sehingga tidak ada lagi uang karena dia sudah ambil kredit. Tinggallah itu bagaimana itu. Pokoknya itu berjalan. Itu salah sebenarnya. Ini harus dikumpul 1 tahun. Ya. Karena tiap bulan kita bayar. Ya. Keluarkan, Ya. Waktu keluar. Kan ada capek. Ya. Memang kita pegawai negeri tidak ada saja. Tidak ada. Nah, saya rasa sudah terjawab. Ya, bang. Gini, Ustaz. Sebenarnya zakat ini, Ustaz, arahan yang paling afdol itu dikasih sama siapa, Ustaz? Kalau pemerintah ini satu sama aja kita kan nggak pernah tahu dikasih ke siapa. Sementara kita punya saudara kandung, Yang bapak kita punya saudara sepupu yang masih bisa kita bantu, Ustaz. Ya. Nah, kalau pemerintah kan mengambil paksa, mengasih nggak tahu siapa, Ustaz. Mau bikin jalan gitu. Itu sebenarnya afdolnya kemana, Ustaz? Zakat itu kan? Ya. Zakat itu kepada 8 senif tadi. Ada fakir miskin, ada muallaf, ada wal muallafu qulubihim, yang 8 senif, 8 senif itu. Tapi kan kadang-kadang kita kan nggak ada misalnya yang budak kan nggak ada. Ya bisa nggak dinisbahkan pembantu? Nggak bisa. Nggak bisa, budak dengan pembantu itu beda. Budak itu sama seperti barang. Pembantu enggak? Pembantu kita gaji. Ya. Nah, lalu bagaimana kemana? Boleh nggak misalnya kita mengeluarkan sendiri? Boleh. Bahkan kita mengeluarkan sendiri misalnya kemana kita mau zakatkan? Kepada saudara kita yang betul dia miskin. Cuma kadang terbatas pada keluarga kita sehingga nggak bisa didistribusikan ke tempat lain. Maka adalah yang namanya Baitul Mal. Tapi kalau kita ingin mengeluarkan sendiri boleh. Nggak ada masalah, Pak. Kita ambil misalnya sudah sampai kita bagikan kepada misalnya saudara kita yang memang kampung sana miskin dan dia berhak untuk menerima zakat, kirim, transfer ke dia. Boleh, nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang itu hanya terbatas kepada keluarga kita, misalnya. Lalu bagaimana dengan orang lain? Adalah Baitul Mal. Kalau kita di sini Baitul Mal, kalau Jakarta Bazasnas Badan Amil Zakat itu nasional. Itu. Kalau kita di sini silakan. Oh saya lebih bagus mau ini sendirilah, boleh. Makanya orang Baitul Mal sekarang mereka bekerja apa? Menarik semua zakat-zakat yang ada untuk apa? Agar semua terorganisir. Artinya semua itu sampai. Biar tidak ada lagi yang meminta-minta. Makanya kalau zakat itu dikelola dengan baik, mustahil orang yang minta-minta. Kenapa? Orang Aceh orang kaya-kaya, menduk. Orang Aceh orang kaya-kaya. Kalau dia keluarkan zakatnya ke Baitul Mal, makanya sekarang kan orang Baitul Mal juga merayu agar bank itu juga mengeluarkan zakat kepada mereka. Pemda atau Pemkat mau mengeluarkan zakat kepada mereka. Untuk apa? Agar semua adil merata. Tapi kalau kita ingin keluarkan sendiri, nggak masalah. Silakan keluarkan sendiri. Kalau yakin dengan sendiri, keluarkan. Anajik ke belum. Itu dia. Cuma nanti dilihat kalau memang tercapai 8 senif, ya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kan nggak sampai 8 senif. Yang ada katakanlah misalnya zakat kita hanya 2,5%, nanti yang dapat yang itu 70 juta, yang pah-pah 2%. 2,5% berapa? 2,5% daripada 170 juta. Padu mana kita 2 juta, 3 juta. Nggak sampai ya. 2,5% dari itu 70 juta. Padu, Padin. Nah, itu 3 juta lebih. 2 juta. Berarti kan nggak banyak juga. Hana lecit.
Ya, nggak banyak kali kan. Makanya kalau memang banyak orang berzakat, maka banyak zakatnya. Mungkin kita hanya terbatas 2,5 juta, masa 2,5 juta. 2,5 juta nyata jual pakai bisa mungkin belum deh mungkin. Itu pun kalau sampai sebulan hidup. Ya karena ini baru turun sekarang 7 juta. Kemudian 7,5. Bahkan sebelumnya lagi 8 juta. Bahkan ada kabarnya mau naik 10 juta. Makanya dia nak anak-anak muda pergi ke tahir. Mau ulama-ulama kita diam, Iban. Bisa digunakan kemana-mana aja. Handali kepada 8 senif, sehingga ya jembatan dari Inan. Ya. Inilah makanya pengelolaan. Pengelolaan. Makanya urung-urung yang duinannya sekarang kan baru diluluskan 5 orang kan, 5 orang komisioner untuk yang Baitul Mal Aceh. Mudah-mudahan makanya betul-betul yang mufhum. Mufhum. Baik, okey. Ya. Ya, Cik. Dia beli kayak sahur banyak-banyak. Dia bagikan satu-satu. Artinya dia bagikan itu sama rata. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin? Saya kadang-kadang juga gitu kan. Nah, ini apakah zakat atau sedekah? Lalu tidak ada. Ini apa itu? Ini zakat saya. Bagaimana perhitungannya? Ya, enggak, zakat itu sudah ditentukan. Enggak ada zakat itu untuk orangnya, enggak ada. Mungkin bukan zakat. Mungkin apakah itu semacam tahun artinya bisa juga masuk kepada infak, nggak mungkin juga sedekah, masa disedekah kepada orang kaya kan? Kalau zakat nggak mungkin, karena zakat itu orang kaya nggak masuk dalam senif zakat, ya kan? Yang masuk itu fakir, miskin, apalagi 8 senif zakat tuh. Ya, Amil dapat. Fisabilillah. Jadi fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab ini jadi masalah. Riqab ini apakah kita ada riqab enggak kita di sini? Riqab itu budak, hamba saya. Enggak ada, kita kan enggak ada lagi ini hamba saya. Zaman sekarang enggak ada lagi. Kemudian gharimin artinya orang yang berutang. Yang sebenarnya orang yang berutang itu orang yang berutang untuk agama Allah. Mesti bangun masjid. Nampak cok peng oknya, pakai peng oknya, atau pakai pengnya kemudian nanti pakai peng dulu lain lah. Tapi mutang oknya. Itu boleh kita keluarkan zakat. Gharimin. Kan utang oknya belum ada. Kan utang oknya kredit. Kan utang oknya belum ada. Tapi utang beliau tu untuk membangun agama Allah. Sampai beliau berutang, itu yang kita bayar. Kemudian fisabilillah kan. Orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Sabil itu makanya 7 sanid. Enggak ada. Ini doang, Cik. Bisa tapi kalau sedekah pun ada enggak untuk orang kaya sedekah? Hadiah mungkin.
Hadiah bisa jadi, hadiah bisa. Mungkin karena koknya hanatib belum, mungkin kan? Hadiah mungkin bisa jadi. Apa? Ya. Ya orang gatin barunya. Tapi kan hana ni apa dia nak? Ya. Tapi ni aku pegah kok nyanyian takutnya salah total. Bukan zakat. Bukan zakat. Katakanlah berarti dia hanya menerima hadiah. Hadiah dari boleh kita enggak terima hadiah sesama kita? Boleh. Sesama kita ni kasih hadiah ni. Ni kau orang kaya belum mah. Ini lebih kan. Lebih afdal. Okey. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Pada minit tu. Lain minit tu. Ada lagi yang kira ingin ditanyakan? Ya. Orang yang fisabilillah lebih dah. Apa itu orang fisabilillah? Orang yang kalau fisabilillah itu orang yang berada di jalan Allah. Siapa mereka? Orang yang mewakafkan dirinya di jalan Allah, baik dalam